jika tidak didukung dengan digitalisasi, jika tidak didukung dengan Shopee, dengan platform digital marketing, tentunya hasilnya juga tidak akan maksimal. Sehingga hari ini kita mengusung tema optimalisasi penggunaan Shopee untuk meningkatkan daya saing UMKM, karena ini yang justru diperlukan. Teman-teman semuanya, pesertanya pada hari ini sebagian besar mahasiswa ya Pak Fadil ya. Kita target utamanya adalah mahasiswa, karena apa? Mahasiswa ini tentu saja sudah paham semuanya, mereka berperan sebagai agent of change. Mereka semua adalah milenial-milenial yang tentunya sudah melek teknologi, sudah setiap hari bergelut dengan teknologi, media sosial, dan sudah tidak asing lagi dengan belanja Shopee. Harapan kami setelah adanya acara pada hari ini, mahasiswa ini tidak hanya menjadi pembeli saja, tetapi bisa menjadi penjual. Untuk menjadi penjual di Shopee kan tidak harus ini ya, tidak harus memiliki produk sendiri, tidak harus menjadi produsen sendiri, tidak harus menjadi pengusaha sendiri. Teman-teman bisa membantu produk-produk UMKM mungkin dari temannya, kenalannya, tetangganya, sehingga tidak hanya menguntungkan bagi teman-teman sendiri, tapi juga bisa bermanfaat bagi UMKM sebagai bentuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi teman-teman semuanya. Memiliki toko online saja tentunya tidak cukup, memiliki akun Shopee saja tentunya tidak cukup. Ya, perlu banyak sekali strategi bagaimana tokonya itu bisa dilirik, bagaimana toko itu bisa dikunjungi oleh banyak pembeli. Maka dari itu kegiatan ini tidak akan berhenti hanya di sini saja, tapi akan ada pendampingan-pendampingan lebih lanjut khususnya di mata kuliah e-marketing yang dimoderatori sendiri oleh Bunda Emma ini hari ini sebagai moderator. Selain itu, harapan kami Shopee dari pihak Pak Fadil dan mungkin rekan-rekan Shopee yang lain, dan kami akan memberikan apresiasi atau penghargaan dari Prodi bagi teman-teman mahasiswa yang nantinya memiliki toko teraktif dan berdampak sosial yang tinggi. Jadi ada apresiasi reward dari Prodi. Tentunya kalau yang sekarang e-marketing tidak hanya mendapatkan reward berupa apresiasi dari Prodi, tetapi juga tentunya nanti akan menjadi eh, mendapatkan nilai yang lebih ya Bu Emma ya di mata kuliah e-marketing nantinya. Jadi ada beberapa reward ya, jadi nilai, kelulusan, juga nanti ada reward-reward dari prodi jika teman-teman dari event hari ini, dari kegiatan hari ini, dari kelas Shopee hari ini bisa berlanjut pada toko yang aktif dan berdampak sosial terbaik. Jadi tidak hanya aktif untuk menguntungkan diri sendiri ya, tapi kita sebagai ini ya insan perguruan tinggi yang punya kewajiban tridharma nanti yang memberikan impact sosial yang tinggi ya, itu nanti ada apresiasi dari prodi. Mungkin itu saja teman-teman, tentunya sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan dari Pak Fadil hari ini bagaimana tips-tips strategi untuk bisa mengoptimalkan penggunaan Shopee guna meningkatkan daya saing ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi atas kendala yang tadi terjadi. Mohon maaf Pak Fadil sudah menghabiskan waktunya. Uh, Mohon maaf juga jika mungkin dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang tepat atau ada yang kurang berkenan. Selamat mengikuti pelatihan Shopee pada hari ini. Selamat belajar dan selamat berproses untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas opening speech-nya, Ibu Kaprodi. Sebelum kita memasuki acara inti, mohon seluruh peserta on cam, kita akan foto dulu, mumpung masih semangat ya. Pagi-pagi kita foto dulu ya, semuanya on cam. Oke, host sudah siap? Oke, ini ada berapa slide ya? Ada 10 ya. Oke, ini slide pertama. Bersiap? 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Bersiap? 1, 2, 3.
Oke, slide ketiga, bersiap. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Slide keempat. Oke, 1, 2, 3. Slide kelima, bersiap. 1, 2, 3. Slide keenam. Oke, 1, 2, 3. Slide ketujuh, bersiap. 1, 2, 3. Selanjutnya slide 8. 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2, 3. 11. Bersiap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya on cam juga oke. Boleh nanti kalau waktunya sarapan, nggak usah on cam ya, nanti kita pingin. Baik teman-teman semuanya, kita memasuki acara inti pelatihan Shopee kali ini yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Fadilah dari SMA Onboarding Shopee Indonesia. Baik, kepada Bapak Fadilah sudah bersiap? Ya, Oke, saya time sudah is siap. yours. Ya, silahkan Bapak. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat pagi yang berbahagia ini. Terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Resti yang sudah membuka pelatihan kita secara daring gitu ya pada pagi hari ini. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali nih para teman-teman semua yang mungkin sebelum-sebelumnya udah kita pernah berjumpa ya di webinar sebelumnya, dan juga kali ini kita fokusnya kepada pelatihan seperti itu. Nah, teman-teman semuanya sebenarnya hari ini kita mungkin sedikit mengulang materi-materi yang udah pernah kita bicarakan sebelumnya gitu ya. Dan juga karena nggak hanya sekedar materi, kita juga nanti bakalan ada langsung praktek gitu ya untuk berjualan buat teman-teman yang mungkin memulai usahanya ataupun pengen berbisnis secara online. Apa sih yang bisa kita manfaatkan, gimana sih perkembangan saat ini, dan juga bagaimana sih optimalisasinya seperti itu. Nah, karena ini pelatihannya secara daring gitu ya, teman-teman ya. Saya pengen atensi teman-teman semua nih. Ibarat kata saya pun juga nggak ngomong secara sendirian di depan laptop gitu ya teman-teman ya. Biasa kan kalau misalnya offline kita ada saya mendengar suara teman-teman ataupun interaksi seperti itu. Nah, karena ini daring, saya pengen teman-teman nantinya juga keaktifannya gitu ya melalui kolom chat aja. Mungkin nanti saya tanya ataupun teman-teman pengen tanya sesuatu juga nanti boleh kita melalui kolom chat aja seperti itu. Dan juga nanti ada beberapa yang saya share, teman-teman boleh screenshot aja ataupun silahkan siapkan catatannya kalau sekiranya materinya dianggap penting ya, seperti itu teman-teman, karena materinya saya tidak bisa share secara keseluruhan nanti dalam grup WA, tapi nanti saya bakal ada share beberapa seperti itu. Nah, oke. Untuk awal-awal teman-teman kita pelatihannya santai aja ya. Mungkin sambil ngopi, ngopi sambil sarapan ya kata Bu Emma tadi, silahkan monggo. Tapi juga boleh fokus juga kepada pelatihannya, karena nanti kita ada materi praktek. Teman-teman diharapkan bisa buka tokonya, karena saya lihat juga di dalam grup ya kemarin saya udah membuat vote ya, polling bahwa teman-teman ada yang udah berjualan, ada yang belum. Nah, kita harapkan dengan pelatihan ini teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu yang kita sharing-sharing pada pagi hari ini seperti itu. Oke, kira-kira apakah teman-teman semua udah siap untuk melaksanakan pelatihan kali ini? Kalau misalnya udah siap, boleh ketik siap di kolom chatnya. Saya pengen ngeliat nih ya, biar semuanya pada semangat juga pagi hari ini ya. Ya. Oke, ada dari Putri ya. Nah, ini ketahuan nih yang tidur gitu ya. Wah,
yang ngikuti webinar ternyata ketiduran nih ya, karena mungkin teman-teman nggak ada interaksinya gitu ya. Oke, siap 86. Oke, nah seperti ini saya senang sekali gitu ya. Kalau kelihatan rame seperti ini, wah ini saya semangat nih gitu ya. Ya, Oke, ya insya Allah harusnya sudah excited siap. ini. Excited ya Ibu ya Ya, Emma ya. Nah, ini kan kelihatan rame nih. ya. Sekitar ada 2 juta Dua, orang di sini. 2 juta iya, ya. dua Berasa 2 juta juta enam orang ratus nih enam. gitu ya. Ya, Oke ya, siap. Ready. Oke, terima kasih ya dari Della, Putra, Galuh ya. Terima kasih banget buat atensinya. Nah, saya juga pengen ya teman-teman seperti ini aktif gitu ya. Jadi kita berasa nih apa namanya pelatihannya meskipun secara online ya teman-temannya, berasa hiruk pikuknya nih seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, juga saya pengen teman-teman semua saya ingatin juga ya untuk mengisi data pelatihan kita. Saya udah share linknya ini di dalam grup WA sebenarnya. Buat teman-teman yang belum isi, silahkan nanti diisi ya hari ini. Karena teman-teman berdasarkan data tersebut kita bisa nge-trace datanya teman-teman peserta pelatihan ya. Yang mana nanti misalnya yang belum buka toko gitu ya. Kita yang apa nanti tokonya udah bagus, kita bisa lihat, kita bisa dampingin nanti di dalam program berikutnya. Linknya saya share juga di dalam meeting chat kali ini, teman-teman bisa langsung klik, gitu ya. Pastikan udah login ke aplikasi Shopee-nya. Ya, saya juga udah share sebelumnya di dalam grup WA kita. Nanti saya juga bakal share kembali kalau teman-teman misalnya ada kendala ataupun masih belum punya aplikasi Shopee, seharusnya sudah ya. Saya udah juga sosialisasikan sebelumnya. Jangan lupa untuk memilih event yang kita pada hari ini ya, karena di sana banyak sekali event-event, takutnya teman-teman bisa tertukar dengan event-event lainnya. Jadi saya buat kelas pelatihan optimalisasi penggunaan Shopee untuk meningkatkan daya saing UMKM. Saya buat di sini Kediri ya buat teman-teman ya, karena di sana banyak sekali kota-kota yang webinar bersama kita juga. Jangan lupa untuk mengisi, kalau udah pernah mengisi sebelumnya nggak perlu lagi ya, karena teman-teman cukup isi sekali aja seperti itu. Oke, karena semuanya udah pada siap ya, terima kasih banyak buat semangatnya. Kita sharing-sharing, belajar bareng, santai aja gitu ya. Ini juga saya mengulang sebelum-sebelum juga gimana kita bisa mengambil peluang berjualan online di tahun 2023 ini. Oke, teman-teman, saya pengen tanya-tanya dulu nih ya, boleh dijawab juga di kolom chat. Di sini siapa yang sudah berjualan online atau sudah punya bisnis? Yang bisnis tersebut teman-teman optimalisasi dengan secara online. Kira-kira siapa? Boleh? Oke, sudah punya ya dari Hubil. Oke. Yang lainnya dari Hubil kalau boleh tahu bisnisnya apa aja, jualannya apa aja? Juga teman-teman boleh ya sharing-sharing ya. Oke, dari Ananda belum nih. Oke, mungkin ya. Oke, udah berbisnis. Boleh juga bisnisnya apa aja, jualannya apa aja. Boleh juga ya. Oke, ada 5 jenis bisnis di 5 toko. Oke, dari Eka nih bisnisnya parfum ya. Oke, yang lainnya kira-kira apa aja bisnisnya? Kalau secara online, kira-kira selama ini di mana aja online-nya? Apakah di sosial media seperti di Facebook kah, Instagram kah, ataupun di TikTok kah, gitu ya? Oke, ini dari Nur Eka, Mercedes. Wah, ini banyak sekali nih ya peminatnya ya. Oke, dari Muhammad Nafis, bawang merah. Oke, dari Ananda nih, thrift baju ya, lewat Facebook dan juga IG. Oke, sih. Wah, ini udah lumayan banyak nih yang berbisnis ya, teman-teman mahasiswa semua ya. Saya senang nih, semangat-semangat jiwa mudanya punya bisnis seperti ini nih. Oke, ya. Oke, kosmetik ya. Nah, mungkin teman-teman semua yang nantinya pengen ngembangin produknya ya apa aja, gimana caranya, kita bakalan bahas nih. Karena ini emang kita ada teknis gitu ya teman-teman ya. Ada trik-trik tersendiri nih untuk perjualan secara online. Oke, terima kasih. Saya nggak bisa bacain satu persatu ya teman-teman, tapi saya mengapresiasi teman-teman semuanya yang udah kenalan. Ya, nggak apa-apa. Ini juga sekaligus ajang
promosi ya teman-teman ya. Barangkali ada yang pengen cari kosmetik, bisa nih ke Siti Khairunisa. Yang pengen cari merchandise K-pop nih gitu ya. Jadi teman-teman boleh juga nih sebagai ajang promosi juga ya, kapan lagi nih. Oke, langsung aja kita ke materi. Saya juga pengen ngulang ya bahwasanya teman-teman untuk literasi digitalnya kita pengguna digital di Indonesia itu udah sangat pesat pertumbuhannya gitu ya. Yang mana di tahun ini itu diprediksi naiknya 17% ya. Angkanya itu enggak main-main tingginya ya. Ini diprediksi pertumbuhan arus uang di dunia online itu sungguh sangat pesat. Kita nggak bisa ngelihat secara langsung, tapi ini berdasarkan data, ya. Juga ini bakalan tembus di angka 700 triliun nantinya. Ya, apa-apa sekarang orang belanja secara online, makan online, gitu ya. Cari makanan, Shopee Food, dan lain sebagainya secara online. Nah, ini arus perputaran uang di dunia digital itu sungguh sangat pesat banget nih, gitu. Jadi ini teman-teman yang udah tadinya bisnis secara online ini pasti udah membantu teman-teman ya, apalagi ketika kita di zaman pandemi ini membantu banget seperti itu. Nah, teman-teman semuanya jangan takut gitu ya, bahwasanya marketplace ini sungguh sangat berkembang sangat pesat ya, yang tadinya bakalan tembus di angka 700 triliun di tahun 2023 ini karena marketplace jadi platform yang efisien gitu ya, banyak opsi-opsi, variasi secara luas, produk yang akan dibeli, bisa meminimalisir biaya operasional toko teman-teman. Kita tahu sendiri bahwasanya nggak perlu punya toko offline, kita udah bisa punya toko secara online gitu ya, nggak perlu punya stok produk, kita bisa berjualan secara online. Kalau dulu itu ya zaman-zaman orang tua kita dulu gitu ya, mau jualan ya harus punya toko gitu ya, harus punya tempat, harus punya karyawan juga. Saat ini kita kalau mau jualan, kalau punya toko ya bisa secara toko secara online seperti itu. Nah, para pembelinya pun juga masih pasti ada gitu ya. Pembeli pasti juga menggunakan marketplace saat ini karena apa ya? Karena tadi dari segi tenaga waktu pasti lebih efisien. Teman-teman saat ini mau sambil belanja juga mengikuti webinar ya bisa sekalian gitu ya, minimize aplikasi Zoom-nya gitu ya, buka Shopee, pilih-pilih produknya ya, belanja bisa handphone gitu. Kita bisa membandingkan harga, bisa meminimalisir pengeluaran, nggak perlu pergi ke toko offline, nggak perlu bayar parkir, nggak perlu uh, bayar bensin gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang orang mau belanja ya mudah banget gitu ya. Dan juga banyak sekali promo-promo cashback yang bisa kita manfaatkan nantinya. Teman-teman pun juga nanti bisa membuat promo-promo di toko-tokonya juga biar bisa memancing pembeli ini belanja di tokonya teman-teman seperti itu. Nah, di sini ada berbagai macam tipe berdasarkan model bisnis gitu ya teman-teman ya. Ada produsen, reseller, dan juga dropshipper. Teman-teman di sini mungkin ada yang menjadi produsen nih gitu ya, memproduksi produknya sendiri, riset barang sendiri, cari bahan baku sendiri gitu ya, buat sendiri nama logonya, nama bisnisnya. Jadi ini produsen. Beda halnya reseller, kita menjualkan produknya orang lain. Kita stok, kita jualin. Dropshipper juga sama, tapi bedanya kita nggak perlu stok. Kita cari supplier di toko-toko online, kita jualin di toko kita secara online juga. Kalau ada produknya terjual, jadi supplier kita yang bakal kirim gitu ya. Nah ini juga sebenarnya banyak sekali saat ini kayak macam-macam brand kosmetik gitu ya yang menyediakan sistem dropshipper juga seperti itu. Teman-teman di sini kebanyakan apa nih? Kalau saya boleh tahu, apakah produsen, reseller, ataupun dropshipper, ataupun semuanya, ketiga-tiganya? Kira-kira semuanya di sini yang udah berbisnis, apakah produsen kah, reseller, ataupun dropshipper, teman-teman? Boleh ya dijawab di kolom chatnya. Nah, teman-teman di sini juga dari Shopee kita nantinya pengen teman-teman semuanya bisa berkembang bareng gitu ya. Makanya kita memberikan berbagai macam fasilitas dan program untuk menunjang penjualan teman-teman nantinya. Kita ada program gratis ongkir
Ya, tadinya misalnya ada yang jualannya di WA ya, di status WA mungkin ya untuk promosi-promosinya ataupun Facebook, IG. Teman-teman nanti bisa mungkin mengarahkan, Kak, kita ada gratis ongkir nih, ada subsidi ongkir nih di Shopee gitu ya. Ataupun orang tanya, Kak, ada Shopee-nya nggak ya? Mungkin mereka nggak percaya gitu ya, ataupun pengen dapat gratis ongkir. Nah, teman-teman nanti bisa mengarahkan juga ke platform Shopee sendiri, teman-teman. Jadi nanti gratis ongkir ini, subsidi ongkir tersebut itu bakalan dibayarkan oleh Shopee. Jadi kita teman-teman cukup daftar aja ya, subsidinya itu Shopee yang bakal berikan. Jadi pembelinya merasa terbantu, ongkirnya murah, ya produk kita juga bakalan bisa berjualannya ya banyak gitu ya, orderannya seperti itu. Ada berbagai macam jasa pengiriman di Shopee, tentunya kita bisa pilih-pilih sesuai dengan produk kita. Ada berbagai macam metode pembayaran yang bisa mereka manfaatkan. Nggak punya transfer bank ya, nggak punya ATM, mereka bisa bayarnya COD, mereka bisa bayar lewat Indomaret dan lain sebagainya. Penggunaan aplikasi mudah dan terupdate, dan juga kita bahkan ada program ekspor hingga ke 7 negara. Nah, ini juga bisa bantu produk teman-teman bisa go internasional nantinya seperti itu. Teman-teman semuanya, kita ada program Shopee dalam pengembangan penjual UMKM Indonesia. Di sini kita masuk ke dalam tahapan pertama nih, Sobat UKM Shopee, teman-teman. Jadi Sobat UKM Shopee ini kita mengadakan pelatihan, mungkin teman-teman nantinya ya punya komunitas, ataupun nantinya misalnya punya reseller gitu ya, perkembang produknya udah bagus nih gitu ya, pengen ngajarin resellernya bisnisnya. Nah, itu kita bakal ajarin nantinya di Sobat UKM Shopee ini. Teman-teman bisa kolaborasi juga nantinya dengan kita di Shopee gitu ya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam program pelatihan yang pertama ini gitu ya. Terus kita ada bimbingan gratis namanya Bimbel Shopee. Ini adalah kelas lanjutan. Teman-teman semuanya nanti setelah ini kalau pengen mendapatkan ilmu lagi, lebih lagi, boleh join ke Bimbel Shopee. Tapi ini sistemnya undangan teman-teman ya. Teman-teman yang terdata di kita tadi dan juga nanti udah buka toko, teman-teman bakalan lanjut ke Bimbel Shopee. Ini opsional, teman-teman boleh ikutin ya kalau pengen mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Nanti juga teman-teman bisa bergabung dalam komunitas kampus Shopee. Ini adalah komunitas seller Shopee yang ada di seluruh Indonesia. Terus juga kita nanti bakalan ada, kita sebenarnya ada ya kampus UM Shopee ini secara offline. Kalau pengen belajar secara offline, kita ada sekarang di 10 kota. Ada di Jakarta, di Semarang, Solo, Jogja, di Malang, ya. Itu secara offline, kalau pengen belajar, kita sekarang baru ada di 10 kota. Mungkin nanti besok-besok ada di kotanya teman-teman juga nih, di Kediri, gitu ya. Amin ya teman-teman ya. Jadi bisa belajar secara offline juga di kampus Shopee, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk hari ini materinya sebenarnya singkat, padat, karena kita kelas pelatihan dasar nih gitu ya. Nanti di kelas lanjutan ini lebih lagi materinya kita dalamin mengenai program ekspor, gimana cara meningkatkan pesanan, gimana cara live, ya mungkin pengen live-nya bagus ya, membuat kontennya bagus, videonya, itu nanti kita ada di kelas Bimbel Shopee. Jadi hari ini teman-teman yang belum berjualan mungkin gitu ya. Nah, gimana cara jualannya, gimana cara optimasinya secara dasar, kita hari ini kita bakal bahas karena kita bakalan membahas pondasi dulu ya, pondasinya kita kokohin dulu seperti itu. Enggak hanya itu aja, nanti teman-teman juga di Bimbel Shopee bisa mendapatkan bimbingan-bimbingan edukasi dan gitu, bahkan kadang kita ada hadiah-hadiah spesial ya khusus anggota di kampus Shopee ini. Dan juga teman-teman di Bimbel Shopee ini kita ada program promosi khusus Shopee untuk UKM binaan kita. Teman-teman nantinya ada produk lokal. Tadi saya lihat kayaknya ada produk lokal nggak nih? Ya, mungkin teman-teman nanti ada kayak produk kerajinan, kayak ada produk jajanan khas lokalnya, mungkin keripik lokal mungkin ya seperti itu ya, makanan-makanan lokal. Nah nanti teman-teman itu nanti ada kanal khusus namanya Shopee lokal.
produknya itu bisa kita bantu promosiin di sana. Kita bakal kurasi produknya teman-teman, kita bakal tampilin di sana. Jadi ini gratis ya teman-teman ya, nggak dipungut biaya. Jadi mungkin besok-besok produk teman-teman bisa tampil di sana. Nah ini ya, jadi di kelas tersebut kita bantu promosi ini. Kalau produknya Muslim, ini di Shopee Barokah. Kita biasanya juga menggalakkan produk lokal daerah di Bangga Buatan Indonesia. Dan juga kadang kita memberikan saldo iklan, teman-teman. Bagi penjual dengan performa yang baik, nantinya ya mungkin teman-teman nanti mengikuti saran-saran dari tim Shopee. Nah, ini kita bakal bantu nantinya di program promosi ini. Ya. Oke, kira-kira ada yang tertarik untuk mendapatkan program-program ini, teman-teman? Kira-kira kalau ada tertarik boleh ya di kolom chat. Kalau nggak ada yang tertarik ya kita udahin aja gitu ya, teman-teman. Ini sungguh membantu banget teman-teman. Mumpung ada programnya, kapan lagi nih promosi dari Shopee kita kasih gitu ya. Ada bimbingan gratis dari Shopee yang kita kasih nanti berkala. Jadi silahkan teman-teman ikutin aja ya, teman-teman bisa belajar nanti karena ini eksklusif khusus buat peserta pelatihan. Kalau teman-teman mungkin sebelumnya berjualan secara mandiri sendiri gitu ya, itu nggak bakalan ada teman-teman program ini. Jadi ini emang kita kerjasama dengan universitas, komunitas UMKM, memang untuk menggalakkan produknya kalau teman-teman semua biar penjualannya bagus gitu. Oke, karena banyak yang tertarik ya, sangat tertarik. Nah, ini kita lanjut ya teman-teman ya. Dari sekian 278 orang ya, beberapa tertarik nih. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman. Oke, nah ini juga nantinya di pemasaran khusus lainnya juga kita tentu untuk program-program lainnya nanti ya di tanggal kembar. Biasanya Shopee itu banyak sekali memberikan promosi khusus penjual ya, mendapatkan potongan lainnya. Jadi pembelinya juga makin banyak nantinya berdatangan di toko teman-teman. Di Shopee Live, bahkan di video juga kalau teman-teman nantinya membuat konten-konten di sana ya. Ini juga nantinya kita bakal ajarin nanti juga di kelas-kelas bimbel seperti itu. Nah, untuk bertransaksi secara online, secara digital, di Shopee juga sebenarnya dari C-Group kita punya ada C-Bank namanya. Jadi C-Bank ini adalah layanan perbankan digital kita ya untuk membuat teman-teman cepat bertransaksi, mau menabung, mau bertransaksi melalui handphone gitu ya. Kalau nanti berjualan, menghubungkannya bisa ke rekening C-Bank, nanti kita bisa transfer ke rekening kita ya, itu juga dikenakan biaya admin teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman udah berjualan, ada saldo penjualannya, teman-teman bisa hubungkan dengan saldo penjual tersebut di Shopee ya. Di Shopee Bank ini teman-teman pengen transaksi juga lainnya juga bisa gratis gitu ya. Mau transfer lewat bank lain pun juga bisa gratis. Jadi ini zaman digital sekarang ya, kita juga pengen teman-teman bisa lebih cepat juga nanti untuk bertransaksi seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke materi inti kita pada di hari ini teman-teman. Oke, ini saya mohon maaf kalau hari ini saya kurang maksimal karena saya agak kurang enak badan ya teman-teman gitu ya. Oke, gimana teman-teman semuanya hari ini kalau ada pembeli mau belanja di produk kita ataupun di toko kita, gimana caranya pembeli tersebut bisa dapat produk kita, gitu ya, bisa menemukan produk kita kalau mereka nyari. Nah, awal yang perlu kita perhatiin adalah gimana pembeli ini langsung jatuh hati kepada tampilan produknya teman-teman. Ini boleh dicatat ataupun boleh di screenshot, ya. Hal yang perlu kita persiapkan adalah nama produk dulu. Nama produk yang relevan, pembeli bakalan langsung temukan produknya teman-teman semuanya. Kita pengen ya jualan produk kita bisa laku keras, pengen gitu ya teman-teman ya, pasti pengen seperti itu. Nah, awal-awalnya gimana produk kita itu bisa ditemukan terlebih dahulu
mereka nyari sepatu, mereka nyari kosmetik, mereka tadi pengen nyari merchandise K-pop. Gimana produk teman-teman itu bisa ditemukan dulu oleh mereka, ya, nama produk yang relevan ini yang perlu kita persiapkan untuk menulis di judul produknya. Tapi sendiri kita ada rumus, ada template yang biasanya digunakan oleh penjual-penjual yang banyak orderannya. Mereka menggunakan rumus ini juga, ya. Kalau teman-teman punya merek, punya brand, itu bisa membuat nama mereknya. Kemudian nama ataupun model produk tersebut sendiri dan juga spesifikasi produknya. Kita cantumkan itu di dalam nama produk ataupun judul produknya. Contohnya nih, kalau ada yang jual fashion, gitu ya, model, bahan, ukuran, itu boleh kita tampilin di nama produk ini. Misalnya nih, ini ada brand daripada Monelina. Kalau brand mulai di awal ataupun di akhir juga nggak masalah, gitu ya. Monelina, celana kulot, plisket wanita, jumbo. Nah, kalau ada orang pengen nyari celana kulot yang jumbo, bisa dapat produk kita. Ataupun orang pengen cari celana closet plisket wanita, celana kulot plisket wanita, gitu, ataupun celana wanita yang jumbo. Nih, bisa dapat produk kita nantinya. Karena kita udah lengkap gitu ya, menampilkan kata kunci di dalam nama produk ini. Kalau makanan, gimana Mas Fadil? Kalau makanan, berat, rasa, kandungan bahan ini boleh teman-teman cantumin nantinya. Di sini misalnya ada produk dari brandnya Melts gitu ya. Melts selai coklat low kalori 300 gram. Ada gramasinya di sini. Mungkin orang pengen nyari coklat yang rendah kalori, bisa dapat nih produknya kita. Teman-teman nanti kalau misalnya ada rasa gitu ya juga boleh banget. Jadi kalau misalnya nanti jualan keripik misalnya 100 gram, 200 gram, itu nanti boleh dicantumin di dalam nama produk. Biasanya orang ada spesifikasi khusus mereka mencari dengan kata kunci gramasinya ini. Berapa liter, berapa gram, berapa kilo. Kadang ada orang mencari seperti itu juga kata kuncinya. Nah, setelah itu teman-teman semuanya kalau sudah ya kalau misalnya perlengkapan rumah, material, produk, ukuran, fungsi juga boleh dicantumin di dalam judul produk, gitu ya. Ini memudahkan pembelinya menemukan produknya teman-teman. Kadang ada orang nanya ke saya, Mas Fadil, kok produk saya nggak banyak terlihat orang ya? Kok orang nggak ada like sama sekali ya? Ya barangkali produknya tersebut yang nggak ditemukan oleh mereka gitu ya teman-teman ya, mereka nyari produknya ketemunya malah produk orang lain. Nah ini sebenarnya sungguh sangat disayangkan banget kalau kita tidak membuat nama produk gitu ya yang sesuai dengan seperti ini gitu. Oke, ini teman-teman nanti boleh screenshot ya kalau sampai ini ya besok nggak lupa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya adalah foto. Nah, di sini teman-teman semua saya pengen tanya, siapa yang sudah punya produk dengan foto yang bagus? Kira-kira sudah ada? Nah, gimana kalau foto yang bagus itu? Oh, udah ada nih ya. Wah, ini saya yakin kalau teman-teman mahasiswa ataupun sekarang pasti udah ngelihat produk dari toko lain gitu ya. Pasti fotonya bagus-bagus gitu ya udah ini. Nah, sebenarnya kalau foto yang bagus sebenarnya sederhana aja ya. Di Shopee ataupun di lainnya gitu ya. Menggunakan kamera pun sekarang juga sebenarnya udah ini ya udah bagus ya kameranya. Yang penting backgroundnya aja teman-teman. Nah disarankan di Shopee juga kita background menggunakan background warna putih ataupun backgroundnya polos gitu ya. Nah background polos, background putih ya teman-teman bisa pakai karton ataupun sekarang banyak aplikasi pengubah background gitu ya.
cukup upload langsung jadi tuh backgroundnya kayak di Canva ataupun remove.bg itu biasa juga digunakan gitu ya. Cukup upload jadi langsung tuh. Kenapa sih kalau misalnya background putih ini ataupun background polos ini bisa standarisasi dengan apa optimal gitu ya. Nah, biasanya kalau mata calon pembeli kita itu bakalan fokus mereka langsung ke produk tersebut. Kadang kan ada foto-foto orang-orang yang banyak menggunakan aksesoris-aksesoris gitu ya. Itu sebenarnya nggak masalah teman-teman, itu sebenarnya boleh. Tapi itu diuploadnya ke foto berikutnya aja. Foto kedua, foto ketiga, kalau foto sampul utama itu di Shopee, kita sarankan menggunakan background yang putih ataupun polos. Nah, seperti itu ya. Kalau ada model pun juga kalau bisa menggunakan background yang polos aja. Kalau foto selanjutnya monggo boleh. Misalnya ada hiasan-hiasan gitu ya. Misalnya dari segi atas, segi bawah, ataupun nanti kalau jual makanan, ada endorse dari artis-artis, ya sebenarnya nggak masalah juga ya teman-teman, itu boleh juga nantinya. Ada variasi warnanya, itu boleh ditampilkan. Kalau bisa jangan diuploadnya satu foto aja, minimal 2 foto. Boleh 2, di Shopee bisa 9 foto. Gitu ya. Kalau pengen nanti kita bantu promosi di Shopee, kalau bisa minimal 2 foto ya, jangan 1 foto. Minimalnya 2. Seperti itu, biar teman-teman produknya bisa masuk ke dalam produknya Shopee pilih lokal, seperti itu. Nah, ini juga teman-teman boleh dicatat juga ya untuk foto produk yang menarik itu seperti apa. Kemudian deskripsi. Jadi kita ada judul, foto, deskripsi. Nah, ini deskripsi produk yang informatif. Pembeli bakalan udah yakin mau check out. Mereka nggak banyak tanya. Gitu ya. Saya yakin, saya pun kalau belanja, kalau deskripsinya oke, sesuai dengan yang saya pengenin, ya udah saya langsung check out aja, nggak bakalan banyak tanya lagi. Kalaupun saya tanya ya pasti ya, Kak ready stock nggak ya? Paling saya itu aja ya. Nah, teman-teman juga bisa buat kayak ready stock, silakan langsung di order, itu juga bisa gitu ya. Nah, di Shopee sendiri biar kata kuncinya lebih bagus, orang mencari produknya, tambahin di 140 karakter awal di Shopee, itu juga mengandung kata kunci pencarian biar lebih maksimal di dalam deskripsi. Gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh silahkan ingat, dalam deskripsi Shopee itu juga bisa mengandung kata kunci produk di 140 karakter awal. Baru nih kita buat kata-kata sapaan, pengenalan produk, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kategori produk kita jual. Jangan sampai teman-teman memasukkan informasi pribadi, kayak sosmed, email, website gitu ya, nomor WA, itu nggak boleh. Nanti produknya bakalan dihapus di Shopee. Jadi kalau bisa jangan menyalin deskripsi dari toko lain secara mentah-mentah ya. Kalau belum ada ide, teman-teman bisa buat aja kata-kata sendiri, dimodifikasi aja, asal jangan sama persis, gitu ya. Teman-teman bisa tambahin kata-kata lainnya aja, seperti itu. Jadi orang udah ngelihat fotonya menarik, udah dapat produknya dengan kata kunci tadi, gitu ya, deskripsi sudah oke, ya mereka langsung masukkan keranjang ataupun langsung beli, gitu ya, sesuai dengan mereka ingin nantinya seperti itu. Nah ini teman-teman boleh silakan dicatat juga gitu ya ataupun screenshot biar besok-besok kita udah tahu nih apa yang perlu kita siapkan untuk optimasi penjualan kita nanti di Shopee seperti itu. Nah, oke, kita bakalan langsung praktek ya karena kita nggak hanya sekedar cuap-cuap materi aja. Kita bakal langsung praktek ya dengan Shopee. Kita tadi bakalan klik mulai jual, isi informasi toko, dan juga nanti kita bakal upload produk pertama di Shopee. Mas Fadil, saya nggak bisa berjualan di Shopee, caranya gimana nih? Nah, teman-teman nanti boleh ya. Hari ini kita bakal langsung praktek. Saya nggak punya produknya, Mas Fadil. Nanti saya bakal siapin. Ini kita nanti bakalan simulasi dulu ya, tokonya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman menunya di mana? Ini menunya ada di bagian aplikasi Shopee. Teman-teman silakan buka. Saya bakal ulang lagi ini ya. Di bagian saya, mulai pendaftaran, nama tokonya diisi, alamatnya diisi, emailnya, nomor telepon, dan nanti kita bakal upload produk.
Tapi sebelum praktek saya pengen ngejelasin dulu apa yang perlu kita siapin dulu, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini nanti teman-teman saya bakal ulangin lagi di sesi yang ini. Tapi sebelumnya kita perlu siapkan informasi dasar toko. Kalau nama toko, buat nama toko yang menarik dan atraktif. Kita nanti bakalan simulasi dulu. Teman-teman bisa praktek kalau udah punya toko, silahkan buat nama tokonya masing-masing. Tapi kalau misalnya belum berjualan, kita bakalan simulasi aja berjualan gitu ya. Biar kita, wah ternyata jualan Shopee nih mudah nih, ya barangkali langsung upload langsung ada yang tanya-tanya gitu ya. Tapi kita bilang aja kalau ada orang beli maka stoknya habis gitu aja ya. Kita simulasi aja terlebih dahulu teman-teman. Nah, nanti nama tokonya buat nama toko yang menarik, atraktif ya, ataupun mewakili brandnya teman-teman nantinya. Kalau punya brand nanti punya merek sendiri. Misalnya kalau misalnya jual makanan, toko oleh-oleh apa gitu ya. Atau misalnya jualan kosmetik, apa nih kosmetik apa collection apa gitu. Teman-teman boleh nanti kalau juga nggak masalah. Asal jangan menggunakan emoticon, kata-kata mengandung Shopee di dalamnya ataupun nama yang digunakan oleh penjual lain. Ya. Nanti kalau misalnya terlanjur buat nama pribadi, teman-teman bisa ubah kok. Tenang aja. Kita bisa ubah nama toko ini 1 kali dalam 30 hari seperti itu. Jadi yang khawatir kalau terlanjur salah ya kita bisa ubah kembali. Itu buat nama toko. Nah, kalau misalnya alamat, boleh alamat rumahnya boleh, nggak masalah. Ataupun punya toko sendiri ya di tokonya juga lebih bagus gitu ya. Karena nanti alamat ini bakalan berpengaruh pada ongkos kirim pembeli nantinya ya. Seperti itu. Di Shopee itu satu toko hanya bisa satu alamat aja ya buat berjualan. Tapi belanja kita bisa bikin beberapa alamat. Kalau misalnya kita pengen kirim hadiah ke teman kita di luar kota, kita bisa isi alamat lainnya. Tapi kalau berjualan itu cukup satu aja. Nomor handphone, email, jangan lupa masukkan juga. Sewaktu-waktu kita pengen backup, ya akun kita lupa passwordnya, kita bisa backup melalui nomor handphone yang udah terdaftar nantinya seperti itu. Untuk jasa kirimnya teman-teman nanti sesuaikan dengan jasa kirim yang kita jual, gitu ya. Sesuaikan dengan ketahanan produknya teman-teman. Kalau jualnya makanan, misalnya kayak makanan roti gitu ya, ataupun yang 1 hari aja, teman-teman nanti bisa ini aktifkan jasa kirim instan kayak GoSend, kayak Grab itu teman-teman bisa aktifkan. Kalau nanti jualan misalnya produknya kayak rumah tangga, kerajinan yang gede-gede, lebih murah, itu bisa kita aktifkan kargo seperti itu. Nanti pertimbangkan dengan lokasi gudang kita ataupun lokasi rumah kita ya dengan jasa kirim tersebut agar kalau kita kirim produknya ataupun babang kurirnya jemput ke rumah kita ya itu nggak jauh-jauh amat nantinya. Jadi di Shopee kita bisa kirim langsung ke kurirnya ataupun ekspedisinya ataupun kurir juga sebenarnya bisa jemput ke rumah kita nantinya ya di beberapa ekspedisi tapinya seperti itu. Nah teman-teman ini ada jasa kirim yang didukung oleh Shopee. Ada instan, same day, next day, regular, hemat, kargo dan lainnya. Di Shopee yang ini diberikan waktu 1 hari kerja buat dikirim. Ada hari itu pesanan, hari itu juga harus dikirimkan. Beda halnya dengan ini diberikan waktu 2 hari kerja, ya, tidak termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional. Jadi teman-teman kalau misalnya ada orderannya hari Senin, maksimalnya dikirimkan hari Rabu. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu nggak dihitung, maksimalnya hari Selasa. Tapi Mas Fadil, saya nanti pre-order nih. Saya buat kerajinan buket bunga misalnya gitu ya. Saya buatin misalnya 3 hari, itu bisa nggak jualan shop? Itu bisa. Nanti kita bisa buat PO. Ada di Shopee itu sistem pre-order 7 sampai 30 hari. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa masih berjualan kalau misalnya belum stok barang, mau PO juga bisa. Gitu ya. Oke, kita langsung berjualan. Teman-teman boleh langsung praktek hari ini ataupun nanti setelah ini karena salah satu penilaian juga teman-teman nanti diwajibkan harus punya toko gitu ya. Karena nanti kita bakalan terdata, teman-teman terdata, oh ini ternyata udah
punya toko, ini belum. Nah, kita tadi kan seperti diberitahu oleh Ibu Resin bahwa nanti akan ada reward juga nih ya buat tokonya yang rame, penjualannya banyak seperti itu juga. Nah, teman-teman nanti nggak masalah kalau misalnya belum punya produk, nanti boleh mau jualin produknya temennya, UMKM lainnya ya, UMKM sekitar itu juga boleh banget ya teman-teman ya, membantu UMKM sekitar, saudaranya, keluarganya itu juga boleh banget. Karena di Shopee kalau jualan ya nggak perlu stok barang kita, share sendiri ya. Mau jualin produknya orang lain juga boleh banget seperti itu. Oke, kira-kira teman-teman di sini kita bakal langsung praktek. Boleh dipersiapkan produknya, boleh kalau sudah ada di handphonenya juga boleh. Atau kalau misalnya belum ada produknya, saya bakal kirim satu foto, satu produk ya. Teman-teman boleh dipakai itu buat simulasi toko ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti saya bakal kirim di grup ya kita untuk fotonya, teman-teman boleh pakai itu buat upload produk gitu ya. Untuk description nanti teman-teman boleh di ini aja, di apa namanya, disesuaikan aja gitu ya. Oke, sebentar saya mau langsung praktek aja. Teman-teman boleh langsung dicoba juga ya kalau jualannya kalau online-nya hari ini menggunakan laptop, boleh langsung buka aplikasi handphonenya. Kita bakalan langsung praktek. Ya barangkali habis ini ada yang langsung tanya-tanya nih gitu ya. Tapi nanti habis itu teman-teman boleh hapus aja produknya, nggak masalah, itu boleh kok. Ya, ataupun kalau ada orang ngechat bilang aja produknya habis. Tapi teman-teman kalau misalnya ada produk yang lain teman-teman jual, lebih bagus produk sendiri gitu ya. Ini buat teman-teman yang belum punya produk aja nantinya seperti itu. Boleh dibuka di bagian saya di aplikasi Shopee yang biasa kita buat belanja, ataupun yang saat ini yang sering lihat konten-konten Shopee video mungkin gitu ya di saya. Cari di bagian mulai jual ya teman-teman ya. Boleh teman-teman cari di bagian mulai jual. Nanti di sana ada klik mulai pendaftaran. Kalau belum ada mulai jual berarti sebelumnya udah pernah mendaftarkan tokonya. Itu sih beda. Nanti menunya bakalan ada di toko saya. Nah, di sini sebelah kiri atas gitu ya. Toko saya. Klik mulai jual. Klik mulai pendaftaran. Isi nama toko tadi seperti saya jelaskan. Jasa kirimnya, jasa kirim coba pilih dulu satu kayak JNT ataupun NE itu pilih satu aja ya. Untuk jasa kirim lainnya nanti kita bisa pilih yang lain-lainnya juga. Boleh aktifkan aja dulu satu. Kalau kebanyakan nanti bisa ada beberapa yang nggak didukung oleh jasa kirim di kota-kota tersebut gitu. Nah, nanti teman-teman bakalan mengisi beberapa isian seperti ini. Kita langsung bakalan ke upload produk setelah itu. Untuk produknya gimana nih Mas Fadil? Oke, saya bakal kirim ya di dalam grup ya kita. Teman-teman boleh simulasi, kita simulasi aja nih. Ataupun nanti kalau misalnya habis ini teman-teman bisa langsung praktek juga ya, habis webinar ini ya. Untuk deskripsinya saya kirim juga, tapi teman-teman nanti boleh disesuaikan aja gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Sebentar. Saya bakalan buka aplikasi handphone saya nih, biar lebih real ya penampakannya ya. Oke, yang mau bertanya boleh bertanya langsung di kolom chat. Kalau misalnya nanti ada kendalanya apa, ya itu boleh banget. Kalau misalnya Mas Fadil kok ini error ya, kok ini apa ya, kok ini di sini apa ya, itu boleh ya. Karena kita sembari saya jelaskan, teman-teman boleh banget untuk bertanya juga ya. Karena ini kita bebas aja teman-teman, pelatihannya santai, tapi kita serius untuk langsung praktek gitu. Oke, ini udah kelihatan ya. Ini aplikasi handphone saya yang sering saya buat belanja ya. Oke, kalau teman-teman pernah upload produk, itu nanti bakalan ada nama toko saya. Tapi kalau belum pernah, tadi tampilannya di sini ada namanya menu mulai jual ya teman-teman ya. Di sini bakal ada menu mulai jual di sini. Nah teman-teman nanti kalau misalnya udah punya toko, klik aja toko saya. Kalau nanti udah pernah mendaftar toko saya, klik nanti produk untuk menambah produk lainnya. Tapi kalau misalnya teman-teman
belum pernah sama sekali upload produk, itu menunya tadi di saya mulai jual, mulai pendaftaran, dan kita isi nama-nama toko ini. Baru kita klik upload produknya, seperti itu. Gitu ya, ini teman-teman nanti screenshot atau nanti saya bakal berikan juga apa materi terkait untuk upload produknya juga, gitu ya. Oke, kita bakalan langsung upload produk di bagian tadi di sini. Kita bakal tambah foto, gitu ya. Nah, saya bakalan klik tadi jualannya ada keripik ya teman-teman ya. Kita coba jualan keripik dulu nih. Ini saya ambil produknya UMKM juga nih teman-teman. Ya. Nah, kalau misalnya apa ini loading foto sampulnya ini kurang maksimal ya teman-teman ya. Kita bisa pindahin aja ke atas. Nah, jadi kita bisa geser-geser seperti ini. Biar tampil ini sebenarnya simple, cuman kalau orang ngelihat foto sampulan awalnya udah bagus gitu ya, udah kelihatan profesional, ya mereka pengen ngeklik nih, gitu ya. Jadi foto sampulnya ini kalau bisa cari yang terbaik. Nama produknya tadi kita brand, ini saya ambil dari brandnya adalah Sikaya. Sikaya, ya brandnya Sikaya, mereknya Sikaya. Sikaya keripik cireng goreng pedas ini 100 gram. Ataupun saya buat sini kata kunci lagi adalah snack, gitu ya. Snack keripik cireng goreng pedas 100 gram. Nah, kalau ada orang pengen cari snack, gitu ya, makanan ringan, atau snack makanan ringan, gitu ya. Kadang kan orang pengen nih cari apa namanya kata kunci seperti ini. Jadi kita maksimalkan aja kata kunci yang sekiranya orang nyari ya, teman-teman ya. Seperti itu. Deskripsi produknya kita buat. Tadi saya udah salin, langsung tempel aja. Oke, yang cara paling cepat kalau mau upload produk teman-teman, isi aja yang bertanda bintang-bintang merah ini, gitu ya. Yang bertanda bintang-bintang merah ini perlu diisi karena kalau nggak isi kita nggak bisa tampilkan nantinya, seperti itu. Nah, kita karena keterbatasan waktu ini saya cepatin aja untuk mengisi yang berbintang-bintang merah ini. Kategorinya pilih ya sesuai dengan yang direkomendasikan kalau ada ini keripik dan kerupuk, gitu ya. Oke. Ya. Terus produk yang berbahaya tidak. Untuk merek teman-teman isinya tidak ada merek. Karena di Shopee itu mereknya itu harus didaftarin terlebih dahulu. Jadi untuk merek ini atur buat tidak ada merek. Gitu ya. Oke, kita yang berbintang merah dulu aja kita karena ini waktu terbatas, saya isi yang berbintang merah. Karena kita simulasi ya teman-teman ya. Pak Fadil, mohon maaf, ini ada yang tanya di kolom chat, Pak. Oke, ya. Ini mungkin nanti saya jawab ya. Buat ini tadi saya ada lihat juga. Oh gitu, oke. Untuk pertanyaan nanti ini sepertinya Kalian aja lumayan nanti. banyak. Nanti saya Oke. jawab. Kalau misalnya nanti terkait upload produk ya, boleh nanti saya ini. Oke, untuk pertanyaan dari Sulasin saya jawab ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman saat ini upload produknya, boleh ditanyain aja. Untuk harga teman-teman atur harga final yang udah ada harga ininya, termasuk harga biaya ininya teman-teman. Apa misalnya modalnya, keuntungannya berapa. Jadi itu teman-teman buat. Misalnya saya buat sini harganya adalah 15.000 misalnya gitu ya. 15.000 ini udah harga termasuk keuntungan saya nih di sana nantinya seperti itu. Nah, gitu ya. Stoknya juga buat. Kalau stoknya kosong tuh nggak bakalan bisa. Jadi stoknya, meskipun kita stoknya belum ada, masih pre-order, itu tetap dibuat stoknya. Bebas teman-teman pengen kasih stok di online itu berapa. Gitu ya. Kalau ongkos kirimnya, teman-teman jangan khawatir, nggak usah kirim ongkos kirim, cek lagi berapa-berapa. Cukup isi berat produknya aja. Berat produk ini adalah berat produk yang kotor. Tadi keripik saya beratnya itu 100 gram bersihnya.
Tapi kalau misalnya nanti ditambah packaging dan lain sebagainya, kira-kira berapa tambahannya? Kita estimasikan aja 180 gram piecesnya. Gitu ya. Kalau nanti teman-teman produknya adalah produknya kayak rumah tangga yang gede-gede, kerajinan, yang kena volume, itu ukuran paketnya diisi. Tapi kalau produknya kecil itu nggak wajib untuk diisi ini. Ya, tapi kalau ini produknya gede, ini wajib untuk diisi. Jasa kirimnya jangan lupa untuk juga diaktifkan. Kita pengen aktifkan jasa kirim yang mana, gitu ya? Mau yang reguler kah, yang hemat kah, yang kargo, ya? Teman-teman boleh aktifkan. Ataupun pengen satu aja, ya juga boleh. Oke, tadi kalau misalnya kita nggak bisa kirim dalam 2 hari, teman-teman sibuk kuliah, gitu ya? Pre-order kita bisa pre-order. Bisa kirim misalnya 4 hari, 5 hari, tapi kita buat di sini 7. Di Shopee itu pre-ordernya ditulisnya 7 sampai 30 hari. Kalau teman-teman bisa kirim dalam 2 hari, kita matiin aja. Oke, kalau sudah klik tampilkan. Nah, ini kita udah berhasil upload produk. Di-refresh aja teman-temannya. Oke, produknya udah ready. Orang udah bisa belanja di produk kita. Nah, mudah ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau mau jualan, kalau buka toko sebenarnya mudah aja. Punya produk UMKM sekitar, ya, punya keluarganya, saudaranya, ya, punya tetangganya. Coba deh lihat produknya. Kalau itu memang jual, teman-teman foto, gitu ya, upload aja produknya tersebut. Ya, karena dari segi kategori produk di Shopee itu banyak sekali, mau segi makanan, bahkan waktu pandemi itu bumbu-bumbu aja gitu ya, bumbu-bumbu dapur aja itu ada penjual yang banyak keuntungan yang dari sana berjualan seperti itu. Apalagi sekarang kan zaman di Shopee Live juga kan banyak potongan juga. Nah, teman-teman juga nanti bisa itu. Yang penting saat ini teman-teman silahkan upload dulu aja produknya. Minimum satu tugasnya ya, tugasnya teman-teman di sini adalah upload produk minimum 1 dulu aja. Gitu ya, agar nanti teman-teman juga bisa menerapkan apa yang kita pelajarin dari pelatihan ini, dan juga nanti teman-teman keuntungannya teman-teman bisa mendapatkan program bimbel Shopee secara gratis di pertemuan berikutnya ya, secara online juga nantinya. Jadi nanti teman-teman bisa bertemu dengan UMKM lainnya juga nanti di kelas-kelas berikutnya. Jadi jangan khawatir teman-teman ya, kalau belum ada punya toko nggak masalah, cukup buat simulasi toko dulu aja ya, seperti saya jelaskan tadi seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan terkait dulu ya, terkait upload produk dan buka toko boleh. Untuk pertanyaan tadi yang dari Sulasin saya bakal jawab ya di akhir sesi. Kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu teman-teman terkait upload produk tadi? Ya, yang sudah mencoba boleh bertanya. Boleh ya. Jadi kalaupun nggak punya produk, nanti kalau dikasih tugas sama dosen e-marketing harus buka akun dan berjualan, tokonya harus aktif dan berdampak sosial, maka nggak ada alasan nggak punya produk. Karena bisa membantu UMKM ataupun siapa saja yang punya produk untuk dipasarkan. Iya. Jadi apa namanya? membantu yang lain itu sama halnya kalian juga melancarkan rezeki orang lain. Pahalanya pasti banyak. Ya, benar sekali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita terbantu, UMKM terbantu juga ya, pastinya perekonomian Indonesia juga bakalan bagus gitu ya dari kita-kita semua inilah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada kendala dalam upload produk, jangan suka-suka untuk bertanya ya, Mas Fadil kok saya nggak bisa ini ya, nggak bisa itu ya. Ya silahkan nanti monggo tanyakan aja dalam grup ya kita, karena emang di grup tersebut juga khusus buat pembinaan kita juga. Tim Shopee kita, saya ada di sana. Kalau misalnya malu-malu bertanya, nggak apa-apa, japri aja saya, nggak masalah ya teman-teman ya. Saya bakal bantu juga jawab di jam kerja seperti itu. Oke, kalau misalnya belum ada saat ini, saya bakalan lanjut terakhir ini. Sebelum nanti kita tanya jawab secara ini ya, apa secara langsung, saya bakalan memberikan sharing-sharing terakhir ini
toko kita kalau udah siap, lalu bagaimana nih jualannya, gitu ya. Coba teman-teman nanti boleh terapkan rumus ini, ya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah PDKT. Nah, ini nih ya, pikat, dorong, kenali, dan teruskan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh catat. Nah, barangkali besok pas ujian, nggak apa-apa ya, ini nggak ada ya teman-teman. Jadi besok mungkin teman-teman butuh ini ya, butuh ini buat meningkatkan penjualannya. Pika tadi gimana para calon pembeli ini jatuh hati pada pandangan pertama untuk produk kita. Tadi nama produknya udah relevan nih, udah ditemukan oleh orang mereka ketika mereka mencari produk teman-teman. Fotonya udah bagus, udah menarik, mereka tertarik ya, mereka klik, mereka baca deskripsinya, oh ternyata ini yang saya perlu ini. Ya, teman-teman nanti juga bisa perbanyak variasi produk lainnya juga, gitu ya. Kadang orang nggak hanya pengen belanja satu, mereka pengen nyari teman-teman lainnya nih untuk belanja, untuk mencukupkan garis ongkir mungkin, gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa perbanyak variasi produk. Nanti kita bisa buat kategori produk sesuai dengan produk kita, dan juga kita jangan lupa untuk mendekorasi tampilan toko kita. Di Shopee bisa dekorasi, ada tema-tema sendiri. Tenang aja, nanti kita bakal bantu teman-teman ajarin gimana cara mendekorasi tampilan toko agar lebih profesional di kelas berikutnya di Bimbel Shopee. Nah, untuk mendorong orang calon pembeli tadi masukkan ke keranjang, minimal mereka masukkan ke keranjang. Teman-teman nanti bisa memasang harga yang kompetitif. Jangan lupa nanti daftar gratis ongkir. Ini gratis ongkirnya biar orang belanja bisa mendapatkan gratis ongkir di toko teman-teman. Nanti kita bakal kasih juga tips dan triknya. Teman-teman bisa pasang harga coret. Misalnya nih, harga normal teman-teman misalnya produknya 30.000 misalnya gitu ya. Untuk awal-awal teman-teman bisa buat harganya 50.000. Teman-teman nanti coret aja 50.000 ini. Jadi agar lebih menarik jadi 30.000. Itu bisa kita buat nanti. Ya, kita bisa buat voucher. Ada fitur juga naikkan produk biar optimasi exposure produknya lebih bagus. Kalau pengen bagus, ada iklan Shopee. Ya, tapi jangan menggunakan iklan Shopee terlebih dahulu kalau belum paham fundamentalnya. Nanti bisa boncos karena iklan Shopee kan berbayar ya teman-teman ya. Jadi ini kita bakal ajarin juga mengenai iklan Shopee ini ya kalau pengen lebih bagus. Terus jangan lupa berinteraksi dengan calon pembeli kita. Biasanya mereka suka ngelihat Shopee video mungkin ya, ataupun pengen langsung interaksi ke Shopee Live juga ada ya. Nanti kita ada kelas khusus. Jangan lupa juga bagikan konten ke media sosial. Terakhir ini adalah teruskan, gitu ya. Yakinkan nantinya teman-teman balas pembeli itu calon pembeli itu dengan cepat dan ramah. Kalau bisa jangan di atas 12 jam agar nanti performa chatnya bagus. Kan ada presentasi chatnya tuh. Kalau jangan di atas 12 jam. Dan juga jangan calon pembelinya yang mengakhiri percakapan tersebut. Nanti juga kita bakal turun. Kalau mereka kirim stiker, kita kirim juga stikernya. Kalau mereka bilang terima kasih, kita bilang sama-sama gitu ya. Jadi jangan sampai terputus di mereka. Jadi kita harus jawab seperti itu. Dan juga kalau ada video produknya juga lebih bagus kalau tambahkan. Pertahankan kualitas produk sesuai janji dan juga nanti teman-teman bisa menyelesaikan pesanan secara cepat dan tepat waktu gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman nantinya hari ini tugasnya adalah ya cukup upload produknya minimum 1 ya. Nanti teman-teman ada inkubasi pelatihan dari Shopee ini selama sebulan ya, dari tim Bimbel Shopee nanti bakalan ada mengundang teman-teman. Boleh kalau misalnya tertarik boleh ikutin, kalau misalnya terlalu sibuk ya nggak masalah ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman aja. Nanti ini eksklusif dari tim, karena di Shopee itu banyak sekali timnya, ada tim khusus buat inkubasi. Jadi nanti teman-teman bakalan dilatih lagi selama sebulan oleh tim Bimbel,
ada kurikulum lagi. Nanti teman-teman ada Shopee Pilih Lokal buat kampanye, dan juga kita pengen semuanya itu adalah sukses berjualan bersama Shopee. Nah, saya doain nih teman-teman, nantinya mungkin tadi sekedar coba-coba aja, akhirnya keterusan gitu ya, akhirnya banyak yang laku. Nah, selamat ya, semoga nanti teman-teman bisa sukses berjualan seperti itu. Nah, ini sebenarnya kita ada salah satu contoh juga ya, ada UMKM binaan kita berjualan di Shopee di 2020. Terus jualannya biasa-biasa aja. Terus pengen ikutan nih bimbel Shopee, jadi star gitu, jadi penjual star, performanya bagus. Kita ajakin, ayo buat voucher, ayo dekorasi tampilan nih gitu ya. Pas lulus bimbel Shopee, ini kenaikannya cukup lumayan gede nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti juga bisa mendapatkan bimbingan-bimbingan dari kita gitu ya, bisa sukses berkembang bersama kita seperti itu. Oke, itu aja materi dan juga praktik kita, cukup singkat. Namun sebenarnya karena ini dasar banget, buat teman-teman jangan khawatir karena juga nanti bakalan ada materi-materi berikut buat teman-teman yang pengen memperdalam ilmunya kembali seperti itu. Dan juga saya ingatin bagi yang belum mengisi data pelatihan kita agar nanti terdata nama-namanya siapa-siapa aja yang udah mengikuti pelatihan hari ini ya. Jangan lupa untuk mengisi. Linknya udah share sebelumnya di dalam grup WA, cukup sekali isi aja. Dan juga jangan sampai isi di event lain. Pastikan udah mengisi event yang ini, judulnya. Kelas pelatihan optimalisasi penggunaan Shopee untuk meningkatkan daya saing UMKM. Oke, itu dari saya, Bu Emma. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Bu Emma. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Kita bakal jawab, ataupun teman-teman kalau misalnya pengen bertanya secara langsung, monggo silakan. Oke, terima kasih luar biasa penjelasannya dari awal hingga akhir. Teman-teman bisa ini ya mengikuti dengan baik pastinya karena step demi step dijelaskan dengan sangat rinci. Teman-teman semuanya ini mudah berkarya ya, berarti kan mudah semua. Jangan sampai yang mudah nggak berkarya gitu ya. Oke teman-teman, tadi Pak Fadilda sudah menjelaskan bagaimana teman-teman yang belum punya akun sampai punya akun dan kemudian bisa berjualan, dan juga ada yang sudah berhasil ikut bimbelnya Shopee dan kemudian bisa meningkatkan penjualannya. Salah satu dari mahasiswa kita juga pernah ada yang sukses ya setelah mengikuti bimbel Shopee, kemudian dengan Shopee yang semakin dekat dengan mahasiswa yang ada di kampus, sampai akhirnya sekarang dia fokus di sana dan omsetnya lumayan ngalahin gaji dosennya. Gitu ya teman-teman. Sebelum ada ini Pak Fadil menjelaskan pertanyaannya ada di kolom chat, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, disilahkan. Ada yang raise hand? Siapa? Oh, Bill tadi ya. Iya Mas, mau disampaikan silahkan. Baik, mungkin boleh nggak on kamera ya? Oh ya, nggak apa-apa, Wis. Nggak usah on cam. Oke. Lagi dari kelas 1 G Manajemen yang ingin bertanya pada Ya, narasumber. ya, silakan. Untuk ini terkait masalah judul Shopee, itu kan pasti kan termasuk optimasi judul Shopee ini jika ya kan. Kan di dalam Shopee itu kan ada 250 huruf ya kan atasannya. Jadi jika ada 140 yang judulnya relevan atau 200 yang relevan, tapi yang 50 ini sisanya ini yang judul mungkin satu kata atau dua katanya itu kurang relevan, apakah berpengaruh terhadap algoritma seperti itu? Mungkin pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawab, Mas Fadila? Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Sobil yang udah bertanya ini terkait judul ya, ataupun penamaan nama produk seperti itu. Sebenarnya emang benar sekali
seperti yang udah kita bicarakan sebelumnya untuk optimalisasi agar produk kita itu ditemukan oleh para calon pembeli itu coba nanti dioptimalisasi dengan judul produk seperti itu. Nah, terkait tadi sudah kita berikan ya, ini kita udah berikan ya apa namanya rumusnya gitu ya, kata kunci apa aja yang perlu kita buat di dalam judul tersebut, kayak misalnya mereknya, brandnya, spesifikasinya, dan lain sebagainya. Kalau bisa juga sebenarnya Mas Ubil, saya kalau teman-teman bisa apa namanya di judul produk tersebut terisi secara sempurna itu lebih bagus juga kalau bisa pas gitu. Tapi sesuai dengan yang kita bicarakan tadi, coba dulu dengan sesuai dengan kategori produk seperti itu. Nah, untuk algoritma sebenarnya juga nanti bakalan tergantung daripada penamaan di judul produk kita yang sesuai dengan produk yang kita jual. Kalaupun misalnya ada satu momen, kalaupun nanti teman-teman gini, buat judul produk itu yang mengulang-ulang kata ataupun spamming, itu bakalan berpengaruh juga nih Mas Ubil. Contoh, kita buat kayak keripik tadi ya, misalnya keripik cireng, terus kita buat lagi keripik pedas, ada 2 nama keripik di sana, itu juga bakal berpengaruh juga. Jadi kalau bisa, pertama jangan spam judul yang katanya berulang-ulang. Satu. Terus juga duanya, jangan menulis yang tidak berhubungan dengan produk tersebut. Kayak terlaris, terviral, gratis ongkir gitu ya, termurah. Kalau bisa itu jangan dibuat di dalam judul produknya. Itu juga bakal berpengaruh. Nggak masalah kalau kita misalnya beberapa kata tadi gitu ya, saya pengen nambahin banyak-banyak nih, yang 250 sebenarnya itu sebenarnya nggak mesti harus full juga, tapi kalau bisa yang terkait aja, agar tadi penamaannya itu lebih maksimal. Kalau misalnya ada warnanya, ada rasanya, ada manfaatnya, itu juga boleh. Asal tadi jangan mengandung spam tadi gitu ya, akhirnya itu nggak bakalan ditemukan oleh orang-orang ketika mencari produk kita. Seperti itu. Mungkin Mas Ubil udah terjawab kira-kira? Baik, cukup terjawab. Mungkin ada kelanjutan ini ya. Apakah besar kecilnya huruf itu berpengaruh juga terhadap algoritma? Ya. Oke. Untuk besar kecilnya sebenarnya nggak terlalu. Tapi bisa boleh dibuat dengan rapi aja. Maksudnya adalah biar kelihatannya lebih rapi, lebih bagus, lebih enak juga dipandang mata, boleh diawalin huruf kapital aja. Di masing-masing kata huruf kapital aja. Kadang itu ada orang huruf gede semua, wah ini kayak marah-marah nih gitu ya, caps lock semua. Ataupun huruf kecil, huruf besar, wah ini kayak alay lah apa. Kalau bisa sesuai aja EYD, biar kelihatan lebih rapi, lebih bagus, enak dipandang mata, huruf awal aja yang kapital, yang lain boleh kecil gitu, huruf untuk seperti itu. Oke. Untuk ini terakhir mungkin ya. Karena kan saya kan juga berpengalaman dalam berjualan di Shopee kan memang sudah lama banget ya kan. Namun selama ini kan memang analisis sendiri seperti itu, nggak pernah belajar. Nah, ini untuk kayak seperti tanda atau ikon tertentu, ya kan? Apakah juga misalnya dimasukkan ke judul seperti strip atau yang garis tegak lurus itu, apakah juga berpengaruh terhadap algoritma juga seperti itu? Oke. Karena orang buat ikon gitu ya, agar eye-catching gitu ya. Sebenarnya itu nggak berpengaruh. Cuman orang gaya-gayaan aja pengen lebih ini, tapi sebenarnya dihindarin aja. Kayak emoticon dihindari aja. Tapi kalau misalnya kayak strip ataupun pengen membatasin satu, misalnya ada pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pakai itu sebenarnya nggak masalah, Mas. Asal jangan kalau yang dihindarin itu emoticon itu aja dihindarin. Kalau misalnya kayak strip ataupun garis miring, itu sebenarnya nggak masalah. Kadang kan ada orang pengen buat judulnya tuh pengen kayak bahasa Indonesia, terus di strip bahasa Inggris gitu ya, sebenarnya itu juga boleh banget gitu.
Oke, baik. Mungkin sudah terjawab semua pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya, Ya, Bapak. Oke, Ya. sama-sama. Sama-sama, Mas sama-sama Subir. Mas Subir. Semoga semakin sukses ya. Nanti next harus ada progres setelah mengikuti bimbel Shopee ini, ikut pelatihan, terus ada coaching gitu ya. Jangan sampai salah ya. Tadi linknya harus ada apa namanya tanggal dan Nusantara BGRI-nya gitu ya, biar nggak salah dengan event yang lain. Semakin sukses Mas Subil. Kalau boleh tahu ini sudah berapa lama dan berapa omsetnya nih selama apa namanya bergabung di Shopee? Sudah mungkin 2,3 tahunan ya. Oh sudah Ya, sampai 3 untuk tahunan. itu mungkin bisa sampai 150 per hari. 150 juta. Iya, Wah, Alhamdulillah. keren nih. Itu Produknya Mas, apa nih tadi, Mas? Kosmetik ya apa tadi, Mas? bagaimana? Produknya tadi apa? produknya apa aja? Tadi banyak tadi ada yang dijual Macam-macam ya. Oh yang aksesoris, ada 5 toko sejenis. tadi ya? Iya. Wah, keren nih, Mas Subir nih. Oke, Masya Allah. Sukses selalu, Mas. Nanti kita jadikan apa namanya tamu buat mahasiswa yang ini apa namanya baru mulai gitu ya. Nanti ada beberapa yang juga sudah sukses dari alumni kita bisa diundang bersama untuk memotivasi gitu ya. Wow, Mudah-mudahan nanti Mas Fadilah bisa hadir di ini ya, di Kediri ya. Ya, amin. saya bukan alumni, Bu. Saya masih Oh iya enggak maba. apa-apa. Masih kuliah sekarang ya. Oh Enggak, iya masih makanya maba di UNP. enggak apa-apa. Tapi omsetnya udah tinggi tuh. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Atau yang di kolom chat tadi belum Oh ya, dijawab ya, Mas ya, Fadila? boleh. Bu Emma, saya jawab yang di kolom chat terlebih dahulu Oke, ya. ya, Oke, ini dari Sulasi ya. Saya Sulasi ya. pemula nih. Tanya nomor 1, saya dulu udah pernah punya akun Shopee tapi lupa username dan password untuk mengaktifkannya kembali bagaimana ya. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti lupa passwordnya ataupun nggak bisa ke log out, akhirnya lupa passwordnya nih. Cukup nanti klik aja lupa password, masukkan nomor handphone. Masukkan nomor handphone yang udah terdaftar. Nanti dari sana teman-teman bakalan diberikan link ataupun kode OTP juga kalau teman-teman bisa nanti mengaktifkan kembali. Kalau misalnya lupa yang dulu akunnya, cukup masukkan aja nomor handphonenya, gitu ya. Itu kita bisa aktif kembali kok, seperti itu. Nomor 2, cara membuat akun Shopee sebagai penjual bagaimana ya. Nah, tadi ya udah kita praktekkan ya. Tadi ya, jadi sebenarnya teman-teman yang tadinya sebagai pembeli itu dalam satu aplikasi juga langsung bisa berjualan. Jadi nggak perlu download aplikasi lainnya lagi untuk berjualan, cukup aplikasi itu aja. Seperti itu. Nomor 3, ketentuan sebagai penjual shop bagaimana ya? Pernah dengar ada penalti juga itu seperti apa ya? Oke, nah sebenarnya benar banget di Shopee sendiri sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang teman-teman harus ikutin gitu ya. Kalau misalnya melanggar kebijakan ataupun peraturan itu juga ada penalti. Teman-teman nanti bisa saya berikan di pusat edukasi penjual itu ada beberapa ketentuan yang teman-teman harus ikutin. Misalnya menjual produk yang memang yang boleh dijual. Kalau teman-teman ya jual produk yang dilarang ya bakalan langsung dikena penalti, langsung dihapus produknya, bahkan akunnya bisa dinonaktifkan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Artinya kayak sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kena penalti tersebut ya. Tadi misalnya teman-teman masukkan nomor handphone ataupun WA ataupun menyuruh orang bertransaksi di luar Shopee gitu ya. Teman-teman memberikan WA aja pun di kolom chat gitu ya. Kak, WA aja saya kirimkan gambarnya, itu bisa kena juga teman-teman. Nah, itu bisa mengarahkan penjualan di luar Shopee, itu bisa kena penalti juga. Seperti itu. Sebenarnya banyak sekali. Dan juga kalau teman-teman mengikuti aja kayak jualan kayak seperti biasa aja gitu ya, apa produk sebenarnya nggak masalah. Ataupun teman-teman misalnya nih telat mengirimkan barang, orang udah pesan, udah jual, udah bayar, akhirnya telat, akhirnya dibatalkan sistem, nanti kena penalti juga. Kalau teman-teman nggak bisa kirim dalam 2 hari, teman-teman bisa setting
pre-order aja biar nggak keterlambatan seperti itu. Sebenarnya banyak sekali teman-teman, nanti lebih detailnya teman-teman boleh chat aja lagi saya. Ada berbagai macam bentuk-bentuk penalti yang teman-teman harus hindarin. Kalaupun nanti misalnya kena penalti, itu teman-teman bisa mengubah lagi ataupun memperbaiki lagi tokonya. Kita berikan kesempatan lagi. Kalau bisa terlalu parah ya pelanggarannya seperti itu. Oke, nomor 4, Shopee Live itu bagaimana ya cara daftarnya ya atau cara menggunakannya. Nah, Shopee Live sebenarnya teman-teman tinggal live aja, nggak ada batas. Kalau di platform lain kan harus ada batas followers lah, apalah gitu ya. Teman-teman nanti klik aja live. Yang penting teman-teman upload dulu produknya. Teman-teman nggak bisa langsung mau Shopee Live kalau orang mau beli gitu ya, mereka langsung bisa ngeklik keranjang jadinya. Jadi upload dulu produknya, nanti langsung klik Shopee Live, langsung live aja kayak gitu. Jadi sekarang apalagi lagi musimnya banyak live, banyak promosi-promosi di Shopee Live ya, manfaatkan aja. Untuk hal ini nanti sebenarnya bakalan diajarin juga ya di kelas bimbel Shopee. Ya. Seperti itu. Last Oke. question. Terakhir, Shopee Affiliate itu bagaimana cara buatnya? Nah, Shopee Affiliate sebenarnya itu ada di bagian saya, Shopee Affiliate Program. Itu kan affiliate kan sebenarnya kita mempromosikan produknya orang lain. Kita promosikan ke lain, kita share linknya, nanti kalau orang belanja di link tersebut kita bakal mendapatkan komisi, teman-teman. Jadi ini kita bukan jualan gitu ya, kita jualin produk orang lain, kita promosiin produknya orang lain gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada komisinya ya dari komisi tersebut lah teman-teman bisa dapetin. Shopee Affiliate ada 2, affiliate program sebagai kita mempromosikan orang lain, ataupun Shopee program affiliate penjual yang kita mempromosikan kita sendiri seperti itu. Jadi kita promosi produk kita ya kita udah promosi juga gitu ya, itu juga ada. Nah, daftarnya tadi di bagian menu saya, cari Shopee Affiliate Program seperti itu. Oke, terjawab ya dari pertanyaan dari sebelah sini, semoga terjawab semuanya. Ya, terima kasih Mas Fadila. Yang lain ada pertanyaan? Ada mau berapa pertanyaan lagi nih Mas Fadila? Boleh mungkin satu lagi. Oh, satu lagi aja ya. Ya. Oke, satu lagi. Ada yang bertanya? Betul, sudah cukup? Mau tanya, Oke, silahkan. Dengan siapa? Alfi, Oh, ya, Alfia Larasati. Ini saya mau tanya, kan untuk buat streaming live itu kan harus menambahkan produk. Nah, setelah menambahkan produk itu nggak bisa dipencet lanjut, itu kenapa ya, Kak? Oke, terima kasih. Oke, nggak bisa diketik lanjut. Coba cek dulu kayak judulnya, kayak deskripsinya, coba dicek dulu. Kalau misalnya ada satuan isi yang nggak bisa yang kita nggak isi itu nggak bisa lanjut. Jadi coba cek dulu kayak judul live-nya ataupun nanti deskripsinya. Itu deskripsinya itu teman-teman boleh dicek dulu. Kalau nggak tuh nggak bisa bakalan lanjut, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kendala nanti boleh screenshot aja di grup ataupun di saya juga boleh, saya arahin lagi. Gitu. Ya, dipastikan itu ya. Jadi kadang bikin toko juga gitu. Karena ada beberapa yang tanda merah tapi belum diisi, kelewat keisi, akhirnya juga nggak bisa. Tapi kalau sudah semuanya terisi sesuai dengan ketentuan, buktinya tadi juga langsung bisa gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang masih excited. Pastinya program ini akan berlanjut, jadi jangan tinggalkan grup WA-nya. Catatan-catatan penting bagaimana membuat toko pastinya desain e-marketing yang ada di kelas saya ini. Ada kelas A dan juga ada kelas G. Nanti ada tugas berkesinambungan tentang ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi, ada reward, ada apresiasi dari Prodi, dan pastinya juga ada apresiasi dari Shopee nantinya.
yang sudah bisa semakin mengaktifkan, kemudian memiliki dampak membantu UMKM dan lain sebagainya gitu ya. Ada pengalaman lucu nih soalnya Mas Fadila. Biasa kan mahasiswa tuh ada yang nakal juga. Produknya ake waktu itu ya, waktu pandemi itu. Kan lagi marak tuh hobi-hobi memelihara ake dan teman-temannya. Bukan batu ake beneran yang difoto. Batu kali itu yang difoto. Nakal itu mahasiswa. Untungnya dosennya tuh ngecek satu-satu beneran ini produknya apa gitu. Jadi mudah-mudahan kali ini karena kita sudah bersemangat ya dari awal, dilihat dari pesertanya nggak ada yang keluar nih Mas Fadilah, tambah banyak ini dari 160 berapa tadi opening sekarang 278. Mudah-mudahan ini pertanda baik, semuanya excited, bersemangat untuk satu berbuat baik, yang kedua menambah recehnya gitu ya, siapa tahu sampai jutaan tadi seperti Mas Bubil gitu ya. Jadi kami sebagai mitra dari Shopee di program studi manajemen UNP Kediri mudah-mudahan bisa terus bersinergi dan bisa mengantarkan mahasiswa untuk menjadi entrepreneur dan juga sociopreneur gitu. Terima kasih semuanya yang sudah bersemangat. Saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Shopee Internasional Indonesia yang sudah berkenan dan dengan sabar, dengan sangat teliti menjelaskan ke kita semuanya pada siang hari ini. Semoga selalu sehat walafiat, Mas Muhammad Fadilah. Sampai ketemu lagi, dan kepada seluruh mahasiswa juga peserta umum yang tergabung di dalam Zoom sampai siang hari ini, mudah-mudahan semoga semuanya diberikan kelancaran dan rezeki yang manfaat barokah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Mohon izin live ya. wabarakatuh.